Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas Bluebird ya, Bird gitu. Ini saham request gitu yang sebelumnya belum saya bahas gitu. Nah, kita bahas nih sekarang ya. Kita lihat nih Bluebird ini menarik atau enggak ya. Nah, jadi kita disclaimer dulu, jadi materi ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi. Dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, Bird. Jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing individu ya, jadi teman-teman harus do your own research, silahkan analisis sendiri kalau memang menarik dan jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Nah, jadi memang gitu ya, untuk menilai perusahaan yang bursa efek itu memilah perusahaan mana yang bagus, mana yang buruk gitu buat saya perlu 3 kriteria utama. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen gitu. Ini sifatnya wajib gitu ya. Kenapa Pak? Karena perusahaan yang membagikan dividen ini adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya gitu. Jadi keuntungan itu gitu ya dari bisnis itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Ya, jadi perusahaan tersebut untungnya itu bukan hanya untung di atas kertas saja. Dan pastinya gitu tindakan tersebut merupakan tindakan yang sangat menghargai kita pemegang sahamnya. Maka perusahaan tersebut adalah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut nggak bagi dividen gitu ya, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya segelintir pihak gitu ya, mungkin petinggi perusahaannya atau gitu owner perusahaan yang menjabat sebagai komisaris dan direksi gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena sebenarnya gitu ya kalau misalnya di top tier manajemen ini gitu ya, kalau misalnya mereka mengelola tidak dengan profesional gitu ya, asal-asalan, harga sahamnya anjlok gitu ya, mereka sebenarnya juga nggak gitu peduli gitu ya. Kenapa gitu? Karena mereka udah dapat gaji besar gitu ya, ratusan juta pasti masuk kantong. Nah, sedangkan kita dapat apa gitu ya? Kita ini cuma dapat dividen dan dari capital gain juga gitu ya, sedikit gitu sebenarnya. Makanya oleh sebab itu kita harus mencari gitu, memilah gitu perusahaan ini, cari yang benar-benar baik gitu untuk kita. Dan pastinya perusahaan yang memberikan dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat gitu. Jadi kalau kondisi bisnis tadinya nggak sehat gitu, rugi terus gitu, terus utang terlalu besar gitu, arus kasnya susah, perusahaan yang nggak akan mungkin lah bagi dividen ya, itu jarang sekali gitu. Kenapa? Karena perusahaan akan lebih mengutamakan untuk bertahan hidup dulu ya, survival, jangan sampai bangkrut gitu. Dan pastinya kalau memang teman-teman udah tahu nih Pak, ada perusahaan yang bagi dividen, punya kondisi bisnisnya yang sehat, pastikan teman-teman itu harus beli di bawah nilai wajarnya gitu ya. Jadi jangan beli ketika di harga yang dipucuk gitu, di harga yang terlalu tinggi, yang super premium gitu, jangan dianjurkan. Kenapa? Nanti akan rawan capital loss gitu ya, dan kejemputnya juga perlu waktu gitu ya. Makanya kenapa teman-teman sebelum berinvestasi gitu, mungkin yang masih baru gitu, kurang dari setahun di bursa, gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan mudah FOMO, jangan mudah ikut-ikutan orang, jangan mudah percaya berita, analis, rekomendasi, rumor, isu-isu gitu ya. Harus dianalisis sendiri dulu gitu ya. Dan juga jangan percaya kepada saya juga ya. Jadi diharapkan teman-teman itu punya analis sendiri dan punya alasan yang jelas gitu kenapa beli saham tersebut gitu ya. Dan pastinya karena disebut nilai wajar ya, saya memang mengikuti konsep value investing. Itu saya lakukan ini dari 2016 sampai sekarang. Simpel aja, saya membeli ketika harga sahamnya itu di bawah intrinsic value-nya gitu ya, PBV kurang dari 1, saya cicil beli gitu ya, lalu saya jual ketika PBV sama dengan 1 atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya bagus gitu ya. Jadi kalau dari tabel misalnya saya belinya di 0,8 ya profit cuma 25% ya, dan seterusnya gitu. Jadi memang saya nggak pernah cari yang multi bagger atau yang untungnya ratusan persen gitu. Dan harus seperti apa gitu ya, prinsip apa yang harus kita gunakan gitu ya. Yang pertama harus sabar gitu ya, berorientasinya jangka panjang gitu. Ini berlaku untuk semua kok ya, nggak cuma saham saya rasa gitu. Jadi kita nggak bisa kadang menghurufkan keuntungan itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan untung besar gitu ya, agak susah gitu ya. Karena kalau seperti itu berarti satu gitu ya, kita momentumnya pas ya, dua juga ada keberuntungan yang baik gitu ya, yang bersama gitu. Makanya kenapa selain itu kita juga harus fokusnya pada value gitu ya. Jadi teman-teman valuasinya bebas gitu ya. Kalau saya pakai PBV gitu, teman-teman mau pakai DCF, enterprise value gitu ya, atau apa tuh GARP gitu ya, atau yang lainnya silahkan gitu ya, gak masalah. Yang penting teman-teman udah tahu dulu value-nya sebelum beli gitu ya. Misal kalau saya kan fokusnya di book value, udah tahu book value-nya baru nanti menentukan entry price-nya. Nah, kenapa gitu ya saya sampaikan gitu, karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Jangan lupa gitu ya.
Jadi jangan kaget ketika banyak perusahaan yang buruk gitu ya, harganya digoreng naik tinggi gitu ya. Karena memang dalam jangka pendek gitu ya, nggak ada hubungan antara harga dengan kinerja gitu ya, perlu waktu gitu. Toh nanti yang digoreng juga nanti seiring berjalannya waktu juga nanti akan turun lagi kok gitu ya, ke harga yang sewajarnya, yang sepantasnya gitu ya, mungkin di 50 atau lebih rendah gitu ya. Jadi ya jangan kaget gitu ya, kenapa ketika dicek perusahaan yang gocap gitu ya atau lebih rendah, ketika dicek laporan keuangannya gitu memang perusahaan bermasalah gitu ya. Jadi kita jangan sampai jadi investor yang nyangkut di saham-saham tersebut gitu yang nanti biasanya suka curhat di media sosial gitu ya, jangan gitu ya. Makanya kita harus bijak dalam memilih perusahaan. Nah, untuk saya sendiri saya pakainya sedikit dari analisis fundamental ya. Saya hanya fokusnya di laporan keuangan, sedikit rasio dan valuasi saham ya. Jadi saya ini nggak cover semuanya. Silahkan teman-teman analisis sendiri apa yang kurang dari analisis saya gitu. Silahkan dilengkapi sendiri. Nah, karena saya memang fokusnya di laporan keuangan gitu, saya biasanya ya gitu harus paham gitu neraca, laba rugi dan arus kasnya ya. Nggak perlu hafal mati, nggak perlu yang seperti yang benar-benar ahli sekali gitu ya. Secara teorinya enggak. Kalau saya sih yang teknis aja, yang simpel aja, yang praktis juga gitu ya. Kenapa gitu? Karena laporan keuangan itu akan membentuk cerita perusahaan tentang kondisi perusahaannya gitu, apakah lagi sehat ataukah lagi tidak sehat gitu ya. Dan nanti dari laporan keuangan nanti bisa akan muncul 7 cerita perusahaan sehat menurut saya gitu, menggunakan pos-pos keuangan yang ada ya. Apa aja ya, ini bisnisnya sehat ya, uang kasnya nyata, likuiditasnya cukup, bisa keberlangsungan operasinya baik gitu ya, bisa bayar dividen rutin, nggak bergantung utang terlalu besar, bertumbuh, berekspansi jangka panjang, dan juga menjaga kepercayaan kita investor dan juga kreditornya gitu. Dan pastinya valuasinya itu kita akan diuntungkan gitu ya lewat valuasi yang cenderung naik gitu ya, sesuai dengan kinerja perusahaan, dan juga stabil ya selama perusahaan tersebut bagus gitu. Ketika ada penurunan jangka pendek nanti dia akan naik lagi ya, atau mungkin naik lebih tinggi selama kita membelinya itu nggak di harga yang terlalu mahal gitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan harga beli kita ya gitu. Jadi jangan terlalu tinggi, sekali lagi saya sampaikan. Nah, jadi nanti si BERT ini nanti akan kita screening dulu gitu ya, pakai cara saya apa aja, dividen, saldo laba, PB, VPR, dan pola arus kasnya gitu. Nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini nih ya teman-teman. Ini bisa download gratis, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin gitu ya. Siapa tahu ada beberapa viewer yang bilang pengen download gitu ya, karena untuk setidaknya ada analisis tambahan ya, boleh gitu ya, karena saya di sini tujuannya juga hanya untuk sharing aja gitu. Nah, oke ya, kita cek dulu. Nah, ini udah bener ya, jutaan, satuannya jutaan. Tapi sebentar ya, saya mau minum dulu sebentar ya. Agak kering tenggorokannya. Oke ya, ini udah kita udah samakan ya unitnya. Dan untuk reward dividen saya udah cari juga ya sebelumnya. Ini memang perusahaan ini, si BERT ini ya kan Taksiat, Bluebird kan ini kan. Ini 3 tahun terakhir dia bagi dividennya. Artinya perusahaan ini bagus gitu ya secara bisnis gitu, karena dia menghasilkan nilai tambah gitu, dividen yang bisa kita nikmati sebagai pemegang sahamnya. Ya, saya mencari 3 tahun terakhir gitu ya, nggak cari yang salah satunya bolong gitu. Kalau misal salah satunya bolong berarti saya masih menganggapnya masih belum stabil gitu. Dan ini bagus ya, jadi dia lolos screening yang pertama. Setelah itu kita harus pindahkan gitu. Yang pertama adalah kas tarakasnya yang ini. Nah, ini kita pindahin dulu. Kenapa kas tarakas ini penting gitu ya? Karena kas tarakas ini adalah uang total yang berada di dalam perusahaan gitu ya, dan uangnya itu digunakan untuk apa? Untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank kalau ada. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit gitu. Kalau terlalu sedikit nanti bisa terganggu salah satunya atau mungkin ketiganya. Dan kalau nilai terlalu besar juga berarti perusahaannya kurang bisa manage kelebihan kasnya dengan baik gitu. Padahal kelebihan kas itu kan bisa kita nikmati sebenarnya oleh pemegang sahamnya. Caranya gimana? Ya bisa bayar dividen lebih besar, atau mungkin bisa bayar utang yang masih ada supaya beban bunganya lebih ringan gitu ya. Atau mungkin ekspansi usaha, atau bisa juga buyback saham ya, memperkaya kita gitu. Karena nanti akan membuat dividen dan earning per share semakin lama semakin besar karena faktor pembagiannya yang lebih kecil. Gitu kan, jumlah saham beredarnya berkurang ya. Gitu. Jadi penting sekali gitu cari manajemen yang pro kepada kita pemegang sahamnya ya. Nah, lalu setelah itu kita cek ke bagian ekuitasnya, pilih langsung saldo laba yang ini. Kita pindahin.
Nah enak kalau memang yang satuannya juta kayak gini, angkanya nggak terlalu banyak yang harus diketik. Ya, dan ini menarik ya teman-teman. Ini berarti ini dia saldo labanya positif ya. Saldo laba positif ini apa sih sebenarnya gitu ya? Saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang berdiri ya pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q2 gitu, dan ini di luar dividen yang dibagikan ya. Nah, berarti si Bird gitu ya, taksi Bluebird ini sudah menghasilkan total keuntungan gitu dari pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q2 itu sebesar 3,1 triliun gitu, sudah terbukti untung gitu, jadi nggak rugi melulu ya. Kalau perusahaan rugi terus dia nggak ada saldo laba gitu, saldo labanya negatif ya, jadi adanya istilahnya itu akumulasi kerugian ya. Jadi kalau saya sih buat apa beli perusahaan yang rugi terus gitu ya, kecuali kalau perusahaan rugi tersebut dia udah membalikan saldo menjadi positif gitu dan dihargai murah under value, baru saya beli gitu ya. Memang kalau misalnya dia dari negatif ke positif, memang kalau tanda bagus ya memang profitnya nanti akan besar ya lewat capital gain ya. Nah setelah itu langsung cek ke bagian outer equity ya, yang ini nilainya. Nah ini kita pindahin dulu. Nah nah ini keluar nih, lihat nih rasio saldo laba terhadap modal awal ya. Ini nilai 1,1 gitu ya. Sudah di atas 1, artinya perusahaannya sudah balik modal gitu ya. Kalau misalnya 1 itu ibarat kayak teman-teman modal 1 miliar sudah untung 1 miliar gitu ya. Dan ini gitu kan, ingat saldo laba ini di luar dividen. Jadi kalau dividen dibagikan mungkin bisa lebih dari 1. Ya, jadi ini perusahaan sudah terbukti profit ya, untung sudah balik modal juga ya, nilai tambah. Dan secara PBV udah cukup murah ya, 0,73, berarti potensi profit 38% gitu. Lalu kita cek nih gitu, jangan mudah berhenti di PBV, kan banyak yang bilang kata value trap. Kita cek langsung ke profitabilitasnya ya, langsung pilih pendapatan. Nah ini pendapatannya menarik ya, dia naik. Perusahaan yang bagus itu dia pendapatannya cenderung naik gitu ya. Kenapa? Artinya barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan itu sangat relevan oleh customer gitu, disukai customer cari terus gitu ya. Nah ini gitu ya, si pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, atau beban langsung, atau COGS, atau direct cost, atau HPP gitu ya, banyak istilahnya. Nanti keluar dengan nilai laba bruto yang ini ya, ini kita isi gitu ya. Dan ini ada peningkatannya bagus ya, GPM-nya juga cukup tinggi ya, 30%. Artinya semakin besar GPM gitu, semakin besar ruang untuk net profitnya gitu. Jadi si gross profit ini kan untuk menilai inti efisiensi perusahaan dan juga untuk menilai kemampuan perusahaan menempatkan nilai harga jual barang atau jasanya ini di atas harga modalnya gitu. Jadi kalau misalnya 30% itu kan berarti ada teman-teman jual 100.000 modalnya 70.000 ya, masih ada 30.000 yang jadi laba kotornya gitu. Ini bagus kok, ini perusahaan masih baik menurut saya. Nah nanti laba bruto ini nanti akan dikurangi oleh beban lain-lain gitu, beban pajak, beban bunga, beban operasional gitu ya. Nanti dikurang lain-lain semuanya banyak, nanti keluar laba bersih gitu ya. Nah nilainya yang ini adalah inti dari laporan laba rugi ya, untuk melihat perusahaan ini profit atau enggak gitu. Di berita biasanya fokusnya langsung ke laba rugi ya. Dan ini secara PER udah cukup murah ya, lagi-lagi di bawah 15, di bawah 10 lagi ya, 6,4 ya. Secara profitabilitas ini ada sudah cukup murah gitu. Tapi ingat ya, jangan berhenti di laba rugi, selalu cek ke laporan arus kas ya, laporan yang sering dilupakan oleh analis gitu ya. Dan ini kita harus cek gitu ya, untuk memvalidasi si laba rugi ini, terutama di pendapatan gitu ya. Benar gak gitu ya, mengaku pendapatan sekian tapi uang yang diterimanya apakah sama besarnya atau tidak gitu ya. Ini kita langsung lihat penerimaan kasnya, nilai yang paling atas yang ini. Nah ini kita lihatnya 26, 22, 807. Nah lihat nih, nanti akan ada rasio namanya receipts to revenue ratio ya. Ini bagus, dia mendekati 100% gitu, artinya dia menerima itu uang itu hampir mendekati pendapatannya. Karena kalau pendapatannya kan dia secara akrual gitu, jadi pendapatannya itu diakui dulu gitu. Sedangkan kalau arus kas kita menghitung dari jumlah uang kas yang diterima gitu ya. Jadi kalau misalnya rasio 98 gitu kayak gini, analoginya teman-teman jual barang 100 juta ya, customer bayar tapi cuma 98 juta gitu. 2 jutanya harus kita nanti tagih ya piutang usaha. Jadi memang penerimaan kas ini nanti, rasio ini nanti akan menghitung gitu kemampuan perusahaan ya, manajemen perusahaan ini untuk menagih piutang-piutang atau menagih kemampuan untuk mengumpulkan penagihan kas ya. Jadi carinya mendekati 100% seperti ini gitu ya, yang bagus gitu kan. Jadi kalau si Bird ini dia mengaku pendapatan 2,6 juta ya,
kali kurs gitu ya. Nah ini juga menerimanya 2,6 juta gitu, kurang sedikit ya, ini bagus. Nah uang kasnya tadi ingat ya untuk apa? Untuk bayar operasional gitu ya, bayar ekspansi dan juga bayar pinjaman tuh. Uangnya dipakai untuk bayar apa? Bayar gaji, bayar supplier, bayar karyawan, bayar pajak. Nanti nilai ini net CFO. Ini harus positif seperti ini ya, perusahaan ini sehat gitu, karena menghasilkan nilai tunai dari bisnisnya. Kalau nilai ini negatif, ada perusahaan ini habis semua bayar uangnya tuh untuk bayar operasional gitu ya, itu ya kan nggak akan sehat dalam jangka panjang gitu. Kalau teman-teman punya bisnis uangnya habis untuk operasional kan relate lah ya, nggak akan sehat. Nah lalu untuk di aktivitas investasi atau bahasa saya itu untuk ekspansi usaha, ini kita lihat tuh ya, dia berekspansi tuh, perolehan aset tetap ya, nanti bisa dicek di catatannya beli apa aja gitu ya. Capex ini tuh nilai negatif seperti ini ya. Ini bagus gitu, perusahaan semakin berekspansi harapannya semakin besar gitu ya, akan memperkaya kita pemegang sahamnya. Nah sisa uangnya nanti biasanya gitu ya akan berkaitan dengan ini aktivitas pendanaan gitu ya, berkaitan dengan pinjaman. Ini kalau bisa kita lihat di CFO nya ini kan dia cuma 400.000 ya, tapi ini untuk ekspansi dia agak agresif nih ya, naik hampir berapa nih, hampir 6 kalinya mungkin, berapa kalinya, 3 ya, mungkin 3 kalinya lah, 3 sampai 4 kalinya ya. Ini nggak akan cukup kemungkinannya. Jadi nah ini nih tuh, pinjam ke bank ya, jadi dia perlu pinjaman ke bank untuk membiayai ekspansi usahanya gitu. Jadi ada nilai positif dan ada sedikit penurunannya tapi di akhirnya. Coba kita pindahkan dulu yang ini ya, dia kenaikan kas. Nah sebenarnya kalau nilainya positif sebenarnya nggak selalu buruk gitu, cuman jangan terlalu positif terlalu lama gitu. Kalau terlalu lama terus menerus positif kan artinya semakin menambah utang ya, nanti beban bunganya semakin besar gitu loh. Kalau misalnya dia bayar utang dia nilai negatif gitu ya. Kalau saya sih sukanya yang nilainya negatif, cuman kalau ini sih masih toleransi lah ya, karena dia kan mungkin uangnya masih kurang untuk ekspansi usaha ya. Cuman memang perusahaan ini kan dia udah apa namanya bagi dividen ya gitu, jadi tetap perusahaan ini menghargai kita gitu. Di balik dia ekspansinya agresif tapi masih ada nilai tambah yang ditawarkan ya, masih ada dividen yang bisa kita nikmati gitu. Nah, cuman memang ini ada penurunan kas. Jadi kalau ada penurunan kas ada sikap perusahaan itu harus mengeluarkan uang dari dompetnya ya, dari kas yang ada. Nah jadi untuk si Bird ini buat saya gimana ya, si Bird ini tadi ya udah dibahas menarik ya, karena dia bagus, kita sehat, kita untungnya ada, bisnisnya nyata, bisa dibagikan kepada kita dalam bentuk dividen ya 3 tahun terakhir. Bagus, kita saldo labanya juga positif ya, udah balik modal ya, sudah menghasilkan total profit lebih dari 1,1 kali modal. Dan untuk PBH udah cukup murah, PR juga udah cukup murah, secara pola arus kas juga dia baik gitu ya. Cuman mungkin untuk kuartal sekarang ya 2025 Q2 berdasarkan laporan yang ada ini mungkin perusahaan masih harus berekspansi gitu ya, jadi ada pinjaman ke bank. Ini tinggal dicek aja ya sebenarnya si DER-nya sama si rasio lancarnya berapa gitu ya. Coba saya jadi pengen ngecek dulu bentar, DER-nya berapa nih, ini kan 3, ini 6 ya, berarti setengah, bagus ya, dia masih sehat untuk jangka panjang. Rasio lancar 1,8, ini 1,4 ya, lumayan ya, udah masih di atas 1 juga gitu. Memang bagusnya sih 1,5 ya biasanya. Ini kasih start kasnya 1, utang banknya berapa nih, utang bank ini sehat sih ya gitu kan, rasio kas terhadap si utang jangka pendeknya dia masih 2 kalinya gitu. Jadi sebenarnya perusahaan ini untuk dalam jangka pendek jangka panjang sih masih cukup sehat menurut saya ya. Dan cuman nggak tahu nih menurut teman-teman si Bird ini menarik nggak gitu ya. Kalau memang ternyata menarik gitu ya, teman-teman boleh kasih pendapat juga gitu ya di kolom komentar gitu. Dan teman-teman mungkin ini aja lah sharing sampai di sini aja sharing saya tentang Bird ya. Jadi kalau teman-teman punya request saham di pending dulu ya gitu ya, nanti akan bahas mungkin awal Desember aja kayaknya gitu. Dan juga untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar investasi saham boleh disampaikan lewat kolom komentar ya, nanti akan saya respon. Oke teman-teman, itu aja menurut saya gitu ya, semoga bermanfaat, semoga sharing saya ini dapat memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.